Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Artika Devi Pratiwi dengan NIM 2311024369098. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi pengantar mikroekonomi, yaitu struktur pasar. Pasar adalah tempat yang pasti sering kita kunjungi atau bahkan kita mempunyai banyak interaksi di pasar. Jadi pasar adalah tempat bertemunya pengunjung dan penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli barang atau jasa, di mana penjual disebut dengan produsen dan pembeli disebut dengan konsumen. Jadi struktur pasar itu adalah bentuk atau susunan yang terbagi atas 4 bagian. Yang pertama, pasar persaingan sempurna. Yang kedua, pasar monopoli. Yang ketiga, pasar monopolistik. Dan yang keempat, pasar oligopoli. Yang pertama yaitu pasar persaingan sempurna, dengan ciri-ciri memiliki banyak penjual dan pembeli, di mana produsen disebut sebagai price taker. Mereka tidak bisa menentukan harga, tapi harga ditetapkan melalui mekanisme pasar, yaitu proses tawar-menawar antara penjual dan pembeli. Jadi pada pasar ini penjual dan pembeli tidak mempunyai kekuatan untuk menentukan harga. Pada pasar ini barang yang dijual bersifat homogen atau satu jenis, contohnya pasar buah, pasar sayur, pasar ikan, dan pasar lain-lain. Pada pasar ini penjual dan pembeli memiliki pengetahuan yang sempurna tentang pasar, contohnya kondisi pasar, apa yang dijual di pasar, harga-harga produk di pasar, dan lain-lain. Yang kedua yaitu pasar monopoli. Pasar monopoli adalah pasar yang hanya ada satu penjual, di mana produsennya disebut sebagai price maker, yaitu mereka bisa menetapkan harga dan mendapatkan keuntungan yang tinggi. Pada pasar ini sulit untuk bisa masuk ke pasar ini, karena contohnya pada segi penguasaan sumber daya alam, biaya produksi, dan peraturan pemerintah. Pada pasar ini juga tidak ada persaingan dan tidak ada barang substitusi. Contoh pasar ini yaitu PLN, PDAM, dan Pertamina. Yang ketiga yaitu pasar monopolistik. Pasar monopolistik adalah pasar yang terdapat banyak penjual atau produsen, tetapi tidak sebanyak jumlah pada pasar persaingan sempurna. Barang yang dijual pada pasar monopolistik ini adalah terdiferensiasi atau berbeda corak pada segi motif, model, mutu, teknologi, ukuran, dan lain-lain. Jadi para konsumen itu mempunyai kebebasan untuk membeli barang sesuai kebutuhan atau selera mereka. Pada pasar ini produsen lain itu mudah untuk masuk, tetapi mereka harus mampu menciptakan barang yang baru, barang yang lebih menarik dari produk yang sudah ada. Dan pada pasar ini membutuhkan iklan atau promosi. Yang terakhir yaitu pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah pasar yang terdapat banyak pembeli tetapi hanya beberapa saja penjualnya. Nah, pada pasar ini pembeli bisa membeli barang yang bersifat homogen atau berbeda tergantung standar tertentu. Pada pasar ini juga pengambilan keputusan antar perusahaan itu sangat mempengaruhi. Contohnya, satu penjual atau satu perusahaan mereka menurunkan harga atau memberikan diskon. Nah, pasti perusahaan yang lain itu melakukan rekasi atau mereka akan melakukan hal yang sama. Kenapa?
agar mereka tidak kehilangan para konsumen mereka. Sekian pemaparan materi tentang struktur pasar dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.